Perkenalkan, nama saya Angelia Maharani Avanliza dan Siti Nurlita. di video podcast ini kami akan menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan diferensiasi konten. Oke guys, sebelum kita bercakap-cakap lebih panjang lagi, di sini kita akan memperkenalkan teman-teman yang akan menjawab tentang pertanyaan diferensiasi konten. Oke, di sebelah saya, silakan. Perkenalkan, nama saya Eduardus Novan. Perkenalkan, nama saya Rita Ajam. Perkenalkan, nama saya Gaulia Jessica. Perkenalkan, nama saya Ukiran Retoli. Kenalkan, nama saya Trivana Bella. Menurut teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan diferensiasi konten? Diferensiasi konten adalah metode pembelajaran dengan cara menyampaikan materi kepada semua siswa berdasarkan keterampilan, profil belajar, pengetahuan melalui kurikulum yang berlaku. Tujuannya itu adalah menciptakan kesetaraan bagi semua siswa dan menjabati yang namanya keseimbangan antara yang berprestasi dan tidak berprestasi. Dari pengertian dan tujuan yang telah disampaikan, boleh nggak diberikan contoh dari diferensiasi konten? Oke, saya mau menjawab contoh dari diferensiasi konten ya. Nah, menurut profil pelajar Pancasila sendiri, contoh dari diferensiasi konten itu terlebih dahulu adalah guru memahami gaya belajar siswa itu sendiri. Contoh dari gaya belajar siswa itu sendiri bisa seperti visual, audio, atau audiovisual. Nah, kalau untuk dari contohnya itu, yang pertama bisa seperti menggunakan jenis bacaan-bacaan yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Untuk yang selanjutnya itu seperti menghadiri konten CD. Bisa juga dengan membuat daftar kosakata yang tujuannya adalah untuk meningkatkan atau untuk mengetahui kesiapan dari siswa itu sendiri. Selanjutnya bisa juga dengan cara guru memberikan soal kepada siswa yang tujuannya itu adalah untuk mengasah pola pikir siswa. Yang selanjutnya bisa dengan cara mempresentasikan ide melalui video visual. Yang selanjutnya itu bisa dengan cara juga meminta siswa untuk membuat konten seperti TikTok yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang sudah diajarkan oleh guru. Terakhir itu juga bisa dengan cara meminta siswa untuk mengambil nilai histori dari film-film sejarah. Mungkin itu contoh-contoh dari diferensiasi konten sendiri. Wah, banyak juga ya contoh dari diferensiasi konten. Nah, setelah kita mengetahui contoh dari diferensiasi konten, pastinya kan setiap pembelajaran memiliki strategi. Nah, menurut teman-teman, apa sih strategi dalam diferensiasi konten itu? Strategi diferensiasi konten itu mengacu pada strategi guru dalam membedakan proses, pembagian, dan format penyampaian konten. Dalam hal ini, konten itu adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari oleh siswa berdasarkan kurikulum. Tentunya dalam strategi ini, guru menyesuaikan apa yang harus diajarkan kepada siswa berdasarkan dengan aspek. Nah, aspeknya itu ada kesiapan belajar, minat siswa, dan profil belajar siswa. Ternyata di dalam diferensiasi konten terdapat aspek-aspeknya. Mau nggak nih penjelasan dari aspek tersebut? Ya, dalam diferensiasi konten terdapat 3 aspek. Yang pertama ada kesiapan belajar, yang kedua minat belajar, yang ketiga profil belajar. Pertama ada kesiapan belajar. Kesiapan belajar itu adalah kapasitas untuk mempelajari materi yang berkaitan dengan kemampuan dan pengetahuan awal siswa terhadap materi yang akan dipelajari. Yang kedua ada minat belajar. Di minat belajar ini berkaitan dengan perhatian, pengetahuan dan hasrat dalam diri dan keterlibatan dalam belajar siswa. Yang ketiga ada profil belajar murid. Profil belajar murid ini hal yang disukai oleh setiap murid untuk belajar dan dipengaruhi oleh berbagai hal antara lain gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, dan jenis keluarga. Nah, dari seluruh pembahasan kita, apa saja sih kendala yang dialami dalam diferensiasi konten? Tentunya ada ya. Yang pertama itu penyesuaian kebutuhan belajar siswa. Yang kedua sumber daya yang terbatas. Ketiga kurikulum terbatas. Keempat pengujian dan evaluasi. Kelima keterampilan manajemen kelas.
Dan yang terakhir, tantangan psikologis. Oke guys, terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar diferensiasi konten. Semoga podcast ini bermanfaat